يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Salah satunya adalah nikmat dikala kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Al-Madinah, sebuah kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kota yang dicintai oleh kaum muslimin. Dan tidak ada di antara mereka yang datang ke kota Madinah kecuali mereka akan merasakan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau seandainya kita perhatikan betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang bermohon meminta kepada Allah agar mereka diberikan rezeki datang ke kota Madinah, namun Allah Subhanahu wa taala belum memanggil mereka untuk datang, belum memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkunjung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bersama bisa datang ke tanah haram Makkah Madinah, sehingga kita pun akan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang harus kita maksimalkan selama kita berada di tanah haram tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang terbaik. Artinya apa, ikhwatul Islam? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul dari kalangan manusia, dari kalangan yang terbaik, bahasanya yang terbaik, nasabnya yang terbaik, daerahnya yang terbaik, maka itu merupakan di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan juga di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tiga sifat yang mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sifat yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan kepada umatnya sesuatu yang akan membuat mereka berat di dalam agama. Artinya kalau seandainya ada agama kemudian ada pilihan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang termudah di antara yang mudah. Dan itu merupakan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harisun alaikum, sifat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat dan antusias untuk menyampaikan dakwah dan risalah kepada umatnya. Karena yang diinginkan oleh Nabi adalah bagaimana umatnya menjadi umat yang terbaik, dan umat tidak akan pernah menjadi umat yang terbaik kecuali mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya, kemudian mengetahui makna dan konsekuensi daripada iman tersebut. Kemudian sifat yang terakhir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim.
Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang Nabi SAW sangat luar biasa. Di dunia Nabi SAW tidak pernah melupakan kita di dalam doanya. Makanya hadis yang tidak pernah bosan kita menyampaikan ikhwatal Islam, hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, selalu dan akan selalu kita sampaikan agar kita tahu siapa Nabi kita yang sesungguhnya, bagaimana sayang dan cinta Nabi kepada umatnya. Iya, mungkin Nabi tidak pernah bersua dan berjumpa dengan kita. Kita pun belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dan bersua dengan Nabi dalam dunia nyata. Di dalam mimpi itu lain ceritanya. Tetapi di dalam dunia nyata tidak ada umat Nabi yang bertemu dengan nabinya kecuali yang namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena belum waktunya. Namun walaupun demikian ikhwatul Islam, di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Suatu ketika ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah melihat keadaan suaminya, melihat keadaan Rasulullah dalam keadaan bahagia, maka Aisyah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta sesuatu kepada suaminya. Tapi permintaan ibunda kita Aisyah berbeza dengan permintaan wanita-wanita yang lainnya. Aisyah meminta kepada suaminya bukan perkara dunia, tapi yang diminta oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW adalah sebuah ungkapan yang disebutkan, ya Rasulullah ud'ullah li, ya Rasulullah doakan diriku. Itulah permintaan ibunda kita Aisyah kepada suaminya, kepada Rasulnya, kepada Nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunda kita Aisyah mengatakan kalimat yang indah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menolak permintaan istri yang paling dia cintai, wanita yang akan mendampingi dirinya di dunia dan bahkan juga sampai ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon kepada Allah. Dan di antara isi permohonan Nabi SAW isinya, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan, sesuai dengan permintaan Aisyah kepada suaminya, kepada nabinya. Kemudian ketika Nabi SAW di dalam berdoa, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan doa Nabi SAW. Karena memang Nabi berdoa di sampingnya, di sisinya, di dalam rumahnya. Maka Nabi SAW berdoa dan Aisyah mendengarkan doa Nabi SAW. Dan di antara doa Nabi adalah doa yang dikhususkan untuk dirinya, yang membuat dirinya bangga dan bahagia. Kemudian setelah Nabi SAW selesai berdoa, maka Nabi bertanya melirik kepada ibunda kita Aisyah, karena dia dalam keadaan tersenyum. Maka Nabi bertanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau merasa bangga, bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Siapa yang tidak bahagia kalau Nabi yang mendoakan dirinya? Orang lain kalau kita mengetahui dia mendoakan diri kita, kita akan bahagia dengannya. Apalagi kalau Nabi SAW. Maka secara spontan ibunda kita Aisyah mengatakan, "Naam, iya ya Rasulullah, aku bahagia, aku bangga dengan doa tersebut." Kemudian apa kata Nabi SAW? Sebuah kalimat yang menunjukkan siapa Nabi kita sebenarnya. Apa makna ayat yang disebutkan oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah juga untuk umat-umatku. Artinya Nabi SAW tidak pernah melupakan kita di dalam doanya. Iya, Nabi tidak pernah bersua berjumpa dengan kita. Banyak umat Nabi SAW yang datang setelahnya, tapi kita tidak pernah terlupakan oleh Nabi di dalam doa-doanya. Hanya saja umat yang mereka senantiasa melupakan Rasulullah SAW di dalam salam dan solawatnya. Maka tentunya kita tidak demikian sebagai umat Nabi SAW. Dan itu bukan satu kali, dua kali Nabi mengatakan yang demikian. Nabi SAW terutama di dalam solat malam tidak pernah lupa kepada umatnya, walaupun umatnya belum lahir. Tapi kita sudah mendapatkan bagian daripada doa Nabi SAW. Demikian pula kita ikhwatul Islam. Maka jangan pernah kita lewatkan hari kecuali di dalamnya ada salam dan salawat kepada Nabi SAW. Sebuah kalimat di mana itu merupakan hak Rasulullah yang harus kita tunaikan. Iya,
kalau seandainya kita mengucapkan salam dan salawat semuanya, itu tidak akan menambah kedudukan Nabi SAW. Tapi itu merupakan di antara kewajiban yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Nabi tidak lagi butuh kepada salawat yang kita ucapkan, karena Allah sudah bersalawat kepadanya. Malaikat juga sudah bersalawat kepadanya. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, apakah Nabi masih butuh kepada salawat yang kita ucapkan? Tentunya tidak jawabannya. Apa maknanya? Berarti kita yang butuh kepada salawat yang kita ucapkan kepada Nabi SAW. Bukan berarti Nabi butuh. Artinya kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi, Nabi akan rugi. Tidak. Jangan pernah membayangkan kalimat ini. Tetapi yang kalau kita tidak bersalawat, yang rugi itu adalah kita, bukan Nabi. Sebagaimana kalau kita juga mengucapkan salawat, yang beruntung itu adalah kita, dan juga mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita senantiasa membiasakan diri kita ini. Tiada kita melewati hari-hari kecuali ada salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih bercerita tentang Nabi SAW, kalimat-kalimat yang indah, terutama di akhir kehidupan Rasulullah SAW. Karena kemarin kita telah menjelaskan dan membacakan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW wafat di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW wafat di harinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW wafat juga di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidaklah Nabi wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala satukan air liur Nabi SAW dengan air liur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kalimat-kalimat ini telah kita jelaskan sebelumnya, ikhwatul Islam, yaitu menunjukkan bagaimana ibunda kita Aisyah dengan Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, terutama di akhir kehidupan Rasulullah SAW. Di antara kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalimat ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa, dan kalimat ini pula lah yang terucap oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW menghembuskan nafas terakhir. Sehingga dengan kalimat ini ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha paham bahwasanya Nabi SAW sedang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada para nabi dan para rasul kecuali mereka akan diberikan pilihan oleh Allah antara hidup atau wafat. Artinya kalau seandainya umur mereka telah selesai, habis masa mereka tinggal di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengambil nyawanya, tapi diberikan kepada mereka pilihan. Begitu juga dengan Nabi SAW. Sehingga dengan mendengarkan ayat ini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ketika Allah berikan pilihan kepada Nabi, Nabi tidak mau memilih kami. Apa maknanya ikhwatul Islam? Apa makna Nabi tidak mau memilih kami? Kata Aisyah, Nabi SAW tidak lagi mau tinggal bersama kami. Karena kalau seandainya Allah masih berikan umur panjang kepada Nabi, berarti Nabi akan tetap tinggal bersama keluarganya. Tapi Nabi memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang Kau berikan nikmat, yang Kau berikan karunia, yang Kau berikan kasih sayang. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi. Mana para nabi tersebut? Semua mereka sudah meninggal. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kumpulkan aku bersama saudara-saudaraku para nabi dan para rasul. Dan itu merupakan permintaan Nabi SAW. Dan kalimat ini tidak muncul kecuali setelah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhwatul Islam, di dalam perjalanan Nabi SAW, ketika Nabi selesai melakukan haji wada' pada tahun
Kapan haji wada? Nah, 9 atau 8? Siapa yang angkat tangan? Kapan haji wada? Siapa yang tahu? Tahun ke-8 atau 9? Berapa? Siapa yang berani angkat tangan? Sabi? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan, Masya Allah. Syukran, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Hafizakumullah, hafizakumullah. Walau jawabannya salah ya. Baik. Tahun ke-10 Hijriah. Karena Nabi wafat pada tahun ke-11. Nabi wafat pada tahun ke-11. Berarti haji wada'nya pada tahun 10. Makanya disebut dengan wada'. Wada' itu perpisahan atau akhir haji yang dilakukan Nabi, karena memang itu adalah haji pertama dan haji terakhir. Ketika Nabi SAW pulang dari haji wada', maka sampai Nabi SAW di sebuah mata air yang namanya Khum. Kemudian dikala Nabi SAW sampai di sana, apa kata Nabi? Hampir-hampir saja utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadaku. Apa maknanya? Yaitu malaikat maut. Artinya sebentar lagi malaikat maut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepadaku. Artinya Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara hidup di dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga setelah Nabi SAW pulang, Nabi SAW singgah di mata air yang bernama Khum. Maka Nabi memberikan wasiat. Namun sebelum Nabi memberikan wasiat, Nabi ingatkan kalimat itu, atau Nabi awali dengan muqaddimah, wahai para sahabatku, hampir-hampir saja utusan Allah datang kepada diriku, yaitu malaikat maut. Kemudian Nabi berpesan, maka hendaklah kalian menjaga diri kalian, mengikat diri kalian dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah-sunnahku. Kemudian pesan Nabi terakhir, wa udzakirukum bi ahli baiti, dan aku juga berpesan kepada kalian agar kalian memperhatikan keluargaku, jangan kalian pernah menyakiti mereka. Artinya itu merupakan dari bagian daripada pesan Rasulullah SAW. Kemudian sampai di kota Madinah, Nabi juga pernah berkhutbah di atas mimbarnya. Apa di antara isi khutbah Nabi SAW? Ketika Nabi berkhutbah, tidak ada satupun yang paham maknanya. Kalau dikala berada di Khum ini, di mata air Khum ini, di antara Mekah Madinah, semua orang sahabat atau semua para sahabat paham akan datang utusan Allah kepada diriku, artinya malaikat maut. Tapi di dalam hadis yang kedua, atau hadis dikala Nabi berada di kota Madinah, apa kata Nabi SAW? Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tersebut memilih berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan kalimat ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis dengan tangisan yang kuat. Sampai-sampai para sahabat yang lainnya merasa heran. Nabi mengatakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah, kemudian dia menangis. Kenapa? Kalau bahasa kitanya, kenapa orang tua ini menangis? Karena memang di antara sahabat yang paling tua adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa selisih umur Abu Bakar dengan Nabi? Mana yang paling tua, Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar. Salah lagi ya. Nabi lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq, karena Nabi meninggal pada umur 63 tahun, Abu Bakar pun meninggal pada umur 63 tahun. Artinya Nabi lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ketika Nabi wafat berarti Abu Bakar berumur 61 tahun. Artinya Abu Bakar termasuk sahabat senior. Ketika Nabi SAW mengatakan kalimat ini, maka para sahabat yang lain mereka mungkin kurang paham, sehingga mereka mengatakan, kenapa dia menangis? Nabi mengatakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan, dan tidaklah Abu Bakar menangis kecuali dia yang paling paham apa makna hadis Nabi SAW. Yang lain tidak paham pada waktu itu. Para sahabat yang lain mungkin mereka belum paham pada waktu itu. Abu Bakar paham, karena Abu Bakar tahu Nabi berbicara tentang dirinya. Ada seorang hamba, karena Nabi tidak mengatakan diriku diberikan pilihan oleh Allah, namun Nabi mengatakan ada seorang hamba. Siapa makna hamba tersebut? Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, artinya Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin
wa hasuna ulaika rafiqa ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Ada 4 sifat. Yang pertama para nabi, ma'an nabiyyin. Yang kedua as-siddiqin. Siddiqin itu para ulama mengatakan as-siddiqun itu maknanya adalah para ulama. Kemudian asyuhada artinya adalah orang yang syuhada, syahid. Dan yang keempat adalah orang-orang saleh. 4 ini ikhwatul Islam adalah 4 kriteria yang wajib dijadikan teman dalam kehidupan oleh setiap manusia. Karena Allah mengatakan di akhir ayat wa hasuna ulaika rafiqa, dan teman yang paling bagus sifatnya terdapat dalam 4 ini. Para nabi, mungkin kita tidak bisa berteman dengan para nabi, tapi kita mencintai semuanya. Apalagi Nabi SAW, dengan cinta kita kepada Rasulullah, semoga cinta ini berkesinambungan sampai ke dalam surga. Kemudian para ulama, as-siddiqin, as-siddiqun itu artinya para ulama, dan alhamdulillah banyak para ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua ulama-ulama kaum muslimin. Mereka adalah tempat di mana kita menjadikan mereka sebagai teman dalam kehidupan. Kemudian asyuhada, orang-orang syahid, baik itu syahid secara maknawi ataupun syahid secara hissi. Karena syahid itu ada maknawi. Maknawi itu artinya orang yang syahid bukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi syahid seperti misalnya orang yang menuntut ilmu, kemudian mereka meninggal di kala menuntut ilmu, atau ibu yang melahirkan, atau orang yang tenggelam, banyak itu namanya syahid maknawi. Ada pula orang yang syahid secara hissi, itu orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk. Kemudian as-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman yang terbaik. Karena memang tentunya ikhwatul Islam, semua kita menyadari kita itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesilapan. Di antara salah satu cara kita untuk merubah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari teman yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah, kita contohkan ikhwatul Islam, dikala kita berada di Mekah, dikala kita berada di Madinah, ibadah kita semangat semuanya. Misalnya ibadah salat. Kalau di sini ikhwatul Islam 1 jam, 2 jam sebelum masuknya atau sebelum masuk waktu salat kita sudah hadir. Kalau di sini, tapi kalau di daerah kita mungkin berbeda ceritanya. Kenapa bisa kita 1 jam, 2 jam kita hadir sebelum orang melaksanakan ibadah salat? Karena semua kaum muslimin melakukan perkara yang sama. Artinya ada yang memberikan kepada kita motivasi. Begitulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada teman-teman yang memberikan kepada kita motivasi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum." Hendaklah engkau bersabar beribadah kepada Allah bersama orang-orang, karena beribadah sendirian itu sulit. Arti sulit karena harus ada yang memberikan motivasi kepada kita bersama. Dan di antara salah satunya adalah 4 sifat yang tadi ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an: para nabi, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan tadi kita contohkan ketika kita berada di kota Madinah, kita semuanya semangat beribadah kepada Allah karena teman kita di sini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertetangga dengan Nabi, maka kita semangat beribadah kepada Allah. Di sini banyak para ulama, di sini banyak orang-orang yang saleh, sehingga kita terpancing untuk selalu beribadah, melakukan kebaikan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Aku itu sayang dan cinta kepada orang-orang saleh walaupun aku bukan bagian darinya. Imam Syafi'i itu seorang yang saleh atau bukan? Bukan saleh lagi, nasabnya sampai kepada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya sama dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Seorang ulama yang diberikan keberkahan, seorang ulama yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana keadaan Imam Syafi'i, tapi apabila disebutkan Syafi'i, semua kita tahu dan semua kita pasti mengucapkan semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang disebarkan. Semua kaum muslimin dari berbagai belahan dunia mereka tahu siapa itu Imam Syafi'i. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku itu sayang kepada orang-orang saleh, tapi aku bukanlah orang saleh. Artinya kalimat ketawaduan yang keluar dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena memang tentunya ikhwatul Islam
tidak ada orang yang bisa bangga atau memuji dirinya sendiri. Misalnya apabila ada orang yang saleh, aku ini adalah dia orang saleh, dia betul orang saleh, tapi dia tidak mungkin mengatakan aku adalah orang saleh, ya atau tidak? Kecuali namanya saleh. Begitu juga dengan seorang yang waliullah, seorang wali yang dia dekat dengan Allah, tidak mungkin dia mengatakan aku ini adalah wali, kecuali wali murid. Artinya orang baik itu ikhwatul Islam, tak pernah dia mengatakan aku orang baik, karena memang Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian memuji diri kalian sendiri. Yang paling tahu orang bertakwa atau bukan adalah Allah semata. Makanya Imam Syafi'i saja dia berani mengatakan kalimat ini, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku suka, aku sayang kepada orang-orang saleh, padahal aku bukan bagian darinya. Kalau bukan Imam Syafi'i orang saleh, siapa lagi orang saleh? Artinya kita semuanya bersaksi bahwa Imam Syafi'i adalah seorang wali, seorang saleh, seorang yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku suka kepada orang-orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Karena memang ikhwatul Islam, artinya pelajaran yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan itu juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kata-kata terakhir sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini sambil mengangkat telunjuknya, mengangkat tangannya, mengangkat telunjuknya ke arah atas, seolah-olah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kumpulkan aku bersama para nabi, bersama para ulama, bersama para syuhada dan orang-orang saleh. Kemudian ikhwatul Islam, itu kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat yang lain. Apa sih kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat? Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu juga merupakan kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, dan kumpulkan aku birrafiq. Rafiq itu artinya teman atau saudara, atau rafiq itu artinya yang dekat dengan kita, al-a'la, yang maha di atas. Artinya kumpulkan aku bersamamu. Seolah-olah itu merupakan bahasa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku. Padahal kita sudah tahu bahwa Nabi pasti diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga tidak pernah dibuka kecuali untuk yang namanya Muhammad bin Abdullah. Namun walau demikian, Nabi tetap mengatakan Allahumma firli, sebuah kalimat ikhwatul Islam yang tidak boleh bagi kita untuk melupakannya. Karena Nabi pun sebelum Nabi wafat itu ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama dengan kalimat yang pertama, tidak akan ada orang yang berani memuji dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang pasti diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih keluar kalimat-kalimat yang indah dari lisan dan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Kemudian juga ikhwatul Islam, juga di antara ucapan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang beberapa riwayat menyebutkan yang demikian ikhwatul Islam, dan bisa jadi semua riwayat itu betul. Bisa jadi Nabi menyebutkan ini yang pertama, kemudian itu yang kedua, dan juga kalimat yang terucap dari lisan Nabi sebelum Nabi meninggal, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya setiap kematian itu ada yang namanya sakarat. Kita tahu kemarin kita menjelaskan di ikhwatul Islam, kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya siang dan malam. Tidak boleh kita lewatkan satu hari kecuali ada kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah pembaharuan dalam iman dan takwa. Seolah-olah iman kita akan selalu naik apabila kita mengikuti dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi SAW menyebutkan, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka hendaklah kalian selalu bermohon kepada Allah untuk memperbaharui iman. Karena iman itu bisa rusak, bisa hilang, bisa rapuh. Bagaimana cara memperbaharuinya? Salah satunya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu ikhwatul Islam adalah kalimat yang mulia, dan kemarin kita telah menyebutkan
di antara salah satu kemuliaan kalimat la ilaha illallah, apabila kita tahu maknanya, tahu rukunnya, tahu syaratnya, maka itu merupakan di antara salah satu yang bisa memberatkan amalan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa di akhirat perjalanan kita itu adalah perjalanan yang panjang sekali. Ketika kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar lebih daripada 50.000 tahun, kemudian setelahnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya hisaban yasira, ada yang namanya hisaban asira. Hisab yang mudah dan hisab yang rumit. Atau di dalam bahasa lain, ada yang namanya hisab, ada yang namanya arad. Orang yang dihisab semuanya pasti diazab, karena hisab itu sendiri bagian daripada azab. Ada yang namanya arad. Arad itu ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dihisab Allah akan memanggil hambanya satu persatu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Artinya tidak ada penterjemah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paham semua bahasa, dan yang menciptakan bahasa itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil satu persatu. Coba bayangkan, dipanggil satu persatu, dikumpulkan semua manusia, dipanggil satu persatu, pertanyaannya itu satu persatu. Satu persatu ini ikhwatul Islam, kalau kita bayangkan sangat lama. Namun bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa, maka hisab itu hanya di antara asar dengan maghrib. Itu ibaratnya, tidak lama bagi mereka. Sedangkan mereka-mereka yang ingkar, mereka yang kufur, maka hisab itu adalah hisab yang sangat lama sekali. Maka bagi mereka yang mukmin disebut dengan arad. Arad itu apa artinya? Hanya sekedar dipaparkan amalan catatannya. Ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuka lembaran amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun mereka yang diberikan amalan catatannya dari kanan, maka mereka akan dihisab, tetap dihisab, tapi hisabnya adalah hisaban yasira, yaitu hisab yang mudah atau yang dikenal dengan arad. Arad itu apa artinya? Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala amalan catatannya. Allah membuka amalan catatan bukan berarti Allah lupa, tetapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada seorang hamba, karena bisa jadi seorang hamba mengingkarinya, maka ada buktinya. Kemudian dibacakan oleh Allah, mulai dari dia balik, dibacakan satu persatu. Wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini, melakukan dosa ini, kamu melakukan ini, kamu mencuri, kamu berzina, kamu korupsi, kamu mengambil hak orang lain, kamu menzalimi, kamu melakukan rasuah, kamu menyogok, kamu riba. Semuanya dibacakan oleh Allah Azza wa Jalla. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun amalan yang kecil disisakan oleh Allah, apalagi yang besar. Sehingga para hamba mereka bertanya, wa qalu mali hadzal kitab? Kitab apa ini? Catatan apa ini? Karena semuanya detail, sedetail-detailnya. Kemudian ikhwatul Islam dibacakan oleh Allah satu persatu. Fi kanaf, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba ini hanya bisa mengatakan, iya ya Allah, iya, aku mengakuinya, aku mengakuinya. Kemudian setelah hamba mengakui, setelah selesai dibacakan amalan catatan semuanya, maka hamba ini melihat ke kanan, tidak ada tempat lari. Kemana kita akan lari di sana? Melihat ke kiri, melihat ke atas, tidak ada. Kemudian di saat dia risau, di saat dia merasa dirinya pasti dicampakkan di dalam api neraka, maka datang kabar gembira dari lisan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, hari ini aku ampunkan dosamu. Kemudian ditutup amalan catatan dan dimasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan arad, dan semua kita berharap agar hisab kita demikian keadaannya. Makanya dikala kita melakukan salat tarawih, biasanya di dalam salat tarawih itu ikhwatul Islam ada doa kunutnya. Karena memang di antara kunut adalah kunut witir atau kunut di bulan Ramadan. Karena memang itu dianjurkan bagi kita membacanya. Di antara salah satu doa yang dibaca oleh imam, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan pundak kami ini, wajah kami ini, diri kami ini dari api neraka. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dalam api neraka? Karena setiap hamba sudah ada tempat duduknya di dalam api neraka, semuanya. Tapi mereka yang beriman, maka Allah mengatakan kepadanya, wahai fulan, contohnya kepada orang yang tadi dihisab, wahai fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sana.
Ditunjukkan ini tempat dudukmu di dalam api neraka. Aku ampunkan dosamu, aku tutup kesalahanmu, aku masukkan kamu ke dalam surga. Sehingga coba bayangkan betapa bahagianya seorang hamba yang dikala dirinya merasa akan masuk ke dalam api neraka, tiba-tiba datang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya arad. Sedangkan hisab ikhwatul Islam, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun mereka-mereka yang diberikan catatannya dengan tangan kiri, maka mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang berat, lama, berat. Hisab itu sendiri ikhwatul Islam, ketika ditanya oleh Allah, bukankah kamu melakukan ini? Maka dia selalu mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak pernah melakukannya. Dia berdusta. Padahal Allah tahu. Makanya itulah gunanya catatan. Bukan Allah tidak tahu, tapi itu sebagai bukti apa yang dia lakukan. Kemudian dia berdusta, apakah kamu melakukan ini? Tidak ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kamu melakukan ini? Tidak ya Allah. Karena biasanya orang yang bersalah sulit untuk mengakuinya. Makanya kita ikhwatul Islam dianjurkan kalau seandainya kita bersalah kepada siapapun, bersalah kepada manusia, apalagi bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sifat paling mulia adalah meminta maaf. Dan itu bukan perkara mudah. Mengatakan maaf itu bukan perkara mudah, baik itu kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kesalahan kita yang tidak bisa dielakkan adalah masalah haknya Allah. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Setiap hari banyak di antara kita yang tidak bisa menunaikan haknya Allah. Maka di saat itulah setiap hari pula kita mengucapkan astaghfirullah, ya Allah tutup kesalahanku. Karena istighfar itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata ghafara. Ghafara itu artinya menutup. Istighfar minta ditutup, karena kesalahan yang kita lakukan tidak akan pernah hilang. Kesalahan yang kita lakukan akan ada catatannya apapun dia, tidak akan pernah hilang. Tapi yang kita minta bukan dihilangkan, ditutup dan dimaafkan. Maka kita mengucapkan astaghfirullah. Itulah makna daripada kalimat istighfar. Kemudian di ikhwatul Islam, adapun orang-orang yang tadi disebutkan hisaban asira, maka mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab, kemudian dia berdusta. Pada akhirnya Allah mengunci mulutnya. Dan itulah makna firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami kunci mulutnya. Kenapa dikunci mulutnya? Karena mulut ini adalah mulut pendusta di dunia dan di akhirat. Kemudian dikunci, dan yang bersaksi adalah anggota tubuh yang tadi melakukan dosa. Ketika anggota tubuh yang bersaksi, bagaimana dia lari? Maka itulah orang-orang yang hisaban asira. Dan kemarin kita menyebutkan di ikhwatul Islam, penduduk neraka, mereka yang ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka, sesampainya di neraka, maka neraka langsung terbuka. Sedangkan penduduk surga yang ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga, ketika mereka sampai di surga, sampai di pintu surga, surga belum terbuka. Karena membuka surga itu butuh kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam itu hisab. Kemudian ada lagi yang namanya mizan. Setelah hisab baru mizan, ditimbang. Ada yang namanya mizan. Mizan itu ikhwatul Islam, mizan itu artinya timbangan. Apa yang ditimbang? Semuanya ditimbang. Amalan, catatan amalan ditimbang. Catatan amalan ditimbang. Amalan itu sendiri juga ditimbang. Orangnya pun juga ikut ditimbang. Jadi yang ditimbang di akhirat itu semuanya. Apa contohnya? Kita contohkan misalnya, suatu ketika ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, dia adalah sahabat yang sangat mulia, ulama dari kalangan sahabat. Tapi dia memiliki kelainan fisik. Fisiknya tidak sama dengan fisik para sahabat yang lainnya. Di antara salah satu kelainan fisiknya, kakinya, lututnya, kakinya ini di bawah itu agak sedikit kecil. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berjalan. Bahkan dia selalu berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika, maka Abdullah bin Mas'ud dia naik ke atas pohon kurma. Dikala naik ke atas pohon kurma, maka tersingkap betisnya yang kecil. Ketika tersingkap betisnya, para sahabat tertawa. Ya biasa, kadang-kadang kita tertawa, ada kelainan, kita tertawa. Kemudian dikala tertawa, maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tertawa dengan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Apa kata Nabi? Sesungguhnya betis ini di akhirat dalam timbangan lebih berat daripada bukit Uhud. Bukit Uhud yang kita saksikan yang ada di belakang kita ini, berapa panjang bukit Uhud? 2 kilo.
7 kilo, coba bayangkan, 7 kilo, berapa tingginya? Kita saja tidak pernah menelusuri Bukit Uhud. Yang kita ziarahi itu adalah hanya tempat sebahagian kecil saja, yaitu dikala terjadi peperang Uhud atau perang Uhud. Nah, bayangkan ikhwatul Islam, betis Abdullah ini di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam mizan lebih berat daripada timbangan Bukit Uhud. Maknanya para ulama mengatakan bahwa orangnya juga ikut ditimbang. Dan juga di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka nanti di akhirat didatangkan orang yang paling besar, orang yang paling besar badannya, gemuk badannya. Kemudian disebutkan, namun di sisi Allah dan di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama nilainya, bahkan lebih berat sayapnya nyamuk, atau sayapnya nyamuk lebih berat daripada orang tersebut. Artinya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mizan, apa yang ditimbang? Semuanya. Yang pertama orangnya. Yang kedua, yang ditimbang itu adalah amalan yang dia lakukan. Karena amalan kita ini ikhwatul Islam nanti di akhirat tentunya berubah. Kenapa bisa berubah? Dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Misalnya kita contohkan, ketika seseorang wafat, kemudian dikala baru dia dikuburkan, maka dia ditanya. Kemudian dikala dia ditanya dan dia berhasil menjawab pertanyaan Allah, maka datang salah seorang yang berbentuk manusia, kemudian memiliki wangi yang indah, kemudian wajahnya bersih. Maka dia pun bertanya, kamu siapa? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka as-salih, aku ini adalah amalan-amalan salehmu. Amalan ini bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lainnya. Makanya amalan itu juga ikut ditimbang. Dan bagaimana caranya? Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang itu adalah kertas untuk menulisnya. Itu juga ikut ditimbang. Artinya buku catatan amalan juga ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya? Buktinya adalah hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu artinya kartu. Hadis ini menceritakan kepada kita bersama ikhwatul Islam, ada salah seorang yang dia memiliki 100 halaman catatan atau 99 halaman catatan dosa dan kriminal. Satu halaman itu dosa semuanya. Halaman yang kedua maksiat semuanya. Begitu halaman ketiga sampai halaman ke-99. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menghitung semua dosanya, 99 catatan atau lembaran, maka disebut dengan sijilat. 99 lembar ini ikhwatul Islam semuanya dosa dan maksiat. Kemudian Allah pun bertanya kepadanya, karena dia merasa dirinya pasti masuk ke dalam api neraka. Namun Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau masih memiliki amalan catatan yang lain, kebaikan yang lain? Karena hari ini engkau tidak akan pernah terzalimi. Maka hamba itu tidak lagi ingat, karena dia sudah merasa dirinya akan binasa. Allah kembali mengulang, wahai fulan, apakah engkau masih memiliki amalan kebaikan? Maka hamba itu tidak, ya Allah, saya tidak lagi punya amalan kebaikan. Kemudian Allah pun mengatakan, bukankah engkau memiliki satu kebaikan yang sangat mulia? Maka hamba ini juga tidak tahu apa kebaikannya. Bukankah engkau senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka hamba ini heran sambil bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya amalan kebaikan la ilaha illallah diletakkan dalam satu catatan, sedangkan kemaksiatanku ada 99 halaman, tidak mungkin aku selamat dengan kalimat ini. Artinya 1 dibanding 99. Bagaimana cara bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak akan pernah dizalimi. Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan tetap menimbangnya walaupun satu catatan. Tapi catatan itu isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka tadi diletakkan la ilaha illallah di atas timbangan. Kemudian 99 dosa maksiat diletakkan di atas timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka dikala kalimat la ilaha illallah diletakkan di atas timbangan tersebut ikhwatul Islam, maka timbangan ini menjadi berat. Dikala timbangan ini menjadi berat, maka Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalimat yang jangan pernah kita anggap remeh. Namun harus ingat, harus kita ketahui maknanya, rukunnya, syaratnya. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Pernah begitu juga ikhwatul Islam Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zikir khusus. Karena biasanya kita ingin meminta zikir khusus. Dan di dalam agama Islam tidak ada zikir khusus
kecuali semuanya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Tidak ada perbedaannya, semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa meminta zikir khusus kepada Allah. Ya Allah, ajarkan kepadaku zikir khusus yang dengannya aku akan berzikir kepadamu atau berzikir dengan kalimat tersebut untuk mendekatkan diri kepadamu. Apa kata Allah? Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa heran, ya Allah, kalimat ini bukan khusus, kalimat ini semua hambamu mengucapkan kalimat tersebut. Agar kita tahu ikhwatul Islam, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, kalimat la ilaha illallah tidak akan pernah berubah. Kalimatnya, lafaznya, kalimatnya la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, semua umatmu mereka mengucapkan kalimat ini. Aku meminta zikir khusus ya Allah, khusus untuk diriku, tidak diberikan kepada orang lain. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini merupakan hadits qudsi. Kalau seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi kemudian diletakkan la ilaha illallah, maka akan berat la ilaha illallah. Artinya ikhwatul Islam, ternyata kalimat ini merupakan kalimat yang luar biasa, kalimat yang tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh manusia. Harus mereka melatih lisan dan lidah untuk selalu mengucapkan kalimat yang bisa jadi dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Karena ikhwatul Islam, masuk ke dalam surga, tidak ada orang yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Itu poin penting yang harus kita ingat. Jangan beranggapan saya umrah bisa masuk surga. Enggak. Kenapa kita bisa umrah? Karena Allah. Siapa memberikan rezeki? Juga Allah. Siapa memberikan kesehatan? Juga Allah. Artinya semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan tidak ada, atau Nabi mengatakan tidak ada yang masuk surga dengan amalannya, tapi masuk surga dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah salah satu bentuknya, yaitu bagaimana Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan kalimat yang sangat mulia, yang juga diucapkan oleh Nabi SAW di kala Nabi SAW meninggal. Kemudian kita kembalikan kepada ucapan Nabi SAW. Di antara kalimat yang dibaca oleh Nabi SAW, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Sakarat itu apa artinya ikhwatul Islam? Sakarat itu artinya di mana kita tidak lagi bisa mengetahui apa yang terjadi. Itu namanya sakarat. Sakarat itu diambil dari kata-kata sakran. Sakran itu artinya seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk biasanya mereka tidak tahu apa yang terjadi, seolah-olah sudah ditutupi akalnya. Begitulah dengan sakarat, karena saking sakitnya sakarat tersebut sehingga membuat kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan sakarat itu ikhwatul Islam berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua hamba sama. Makanya kemarin kita juga telah menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW, dan ini hanya sekedar pengulangan untuk memberikan motivasi kepada kita bersama, bahwa dikala malaikat maut datang mencabut nyawa. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila seorang mukmin, ketika mereka adalah orang yang beriman, orang yang banyak ketaatannya, kemudian dan semua kita takut mati. Tidak ada orang yang tidak takut mati, karena itu adalah bagian daripada fitrah semuanya. Tapi mereka yang beriman, ketika mereka sakit, ketika mereka sudah berbaring, ketika mereka tidak lagi bisa melakukan apa-apa, maka di tempat pembaringannya akan datang amalannya. Datang amalan salat dari kanan, datang zakat-zakatnya dari kiri, datang bakti kepada orang tua dari bawah. Artinya ketika amalan ini datang, maka dia bahagia. Ketika dia bahagia, maka dia di saat itu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang malaikat maut. Kemudian dikala malaikat ingin datang, maka berkumpul ruhnya di dadanya. Karena kita tidak tahu ruh itu ikhwatul Islam, kita tidak tahu hakikatnya. Kita tidak tahu di mana posisinya. Kita tidak tahu berapa panjangnya, apa warnanya, apa kerjanya. Yang penting setiap manusia ada ruhnya. Maka ruh ini berkumpul di dadanya. Kemudian malaikat masuk atau malaikat datang, malaikat maut. Ketika malaikat maut ini datang ikhwatul Islam, ruhnya sudah berkumpul, maka mudah mengeluarkan ruh tersebut. Ibarat minuman atau minuman cangkir atau teko kalau bahasa kitanya, kita menuangkan air, mudah sekali ruhnya keluar. Dan dikala rohnya keluar, amalannya datang memberikan hiburan.
Dikala amalnya menghibur, maka dia bahagia. Maka itulah makna daripada hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang ingin berjumpa dan suka bersua dengan Allah, maka Allah lebih senang untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah mengatakan, siapa yang suka bersua dengan Allah? Artinya siapa yang mau mati? Tidak ada. Tapi bagaimana maknanya? Maknanya ikhwatul Islam, ketika dia hendak wafat, datang amalannya, memberikan kabar gembira, kami amalanmu yang akan senantiasa menemanimu dalam kehidupan dunia, dan juga kami yang akan selalu bersamamu dalam kehidupan yang berikutnya. Bukankah dikala seorang hamba meninggal, maka keluarganya meninggalkan dirinya, harta yang dia cari meninggalkan dirinya, yang tersisa adalah amalan-amalan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Kemudian di ikhwatul Islam, amalan ini akan selalu menemani dirinya semenjak malaikat ingin mencabut nyawanya. Maka dikala malaikat datang mencabut nyawanya, ruhnya sudah berkumpul di jasadnya, kemudian dipanggil atau dicabut nyawanya dalam keadaan mudah. Maka bisa jadi kita lihat ada orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan indah, dalam keadaan seolah-olah dia bangga berpisah dengan dunia. Dan mereka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan semoga kita salah satunya. Dan itu tidak bisa kita lakukan di ikhwatul Islam. Itu semuanya taufik dari Allah, karena amalan-amalan yang kita kerjakan. Selama Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup, maka mari kita berlomba-lomba memaksimalkan ibadah, hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bangga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang diterima. Kemudian kita pun wafat dalam keadaan indah, karena dalam keadaan senang. Malaikat yang mencabut nyawa pun berbahagia, bangga melihat hamba yang tadi dicabut nyawanya. Kemudian baru saja rohnya ini keluar, maka langsung dibawa, dimasukkan ke dalam kain, dan yang memasukkan adalah malaikat. Kemudian dibawa ke langit pertama, mengeluarkan harum yang sangat indah. Langit pertama mengatakan, ini wangi dari mana datangnya? Maka malaikat yang tadi membawa ruhnya mengatakan, ini wangi Fulan bin Fulan namanya. Masuk ke langit kedua, begitu juga pertanyaannya, sampai ke langit ketujuh. Kemudian di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana hamba ini adalah hamba yang mulia, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan dia ke tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kembalikan dia ke tanah, darinya kami ciptakan dan kepadanya kami kembalikan. Maka ruh ini kembali lagi ke hamba tersebut, kemudian hamba tersebut akan mendapatkan nikmat selama berada di alam barzakh sebelum terjadinya hari akhirat. Kemudian ikhwatul Islam, adapun hamba mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, penuh dengan kemaksiatan, mereka lalai, mereka lupa bahawa hidup di dunia tidak selama-lamanya, mereka yang banyak kemaksiatannya fasik, atau mereka-mereka yang kufar, maka dikala malaikat maut datang, mana amalan kebaikan yang akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya? Tidak ada. Kemudian dikala malaikat datang ikhwatul Islam, ruhnya berpisah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah, pokoknya ruhnya lari dari tubuhnya. Sehingga dikala malaikat datang, maka malaikat betul-betul sulit untuk mencabut ruhnya, karena ruhnya itu tidak bersatu. Sedangkan orang mukmin ruhnya bersatu, mudah untuk dicabut. Sedangkan mereka yang tidak beriman, ruhnya terpencar sehingga sulit untuk dicabut. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Apa artinya wan nazi'at? Ketika malaikat yang nazak, dikala dia nazak itu artinya dikala malaikat yang mencabut nyawa datang untuk mencabut ruhnya, dia tidak mau, tapi dia tetap dicabut nyawanya. Maka datang malaikat nazak itu adalah malaikat yang kuat, mau tidak mau ruh kamu tetap dicabut oleh malaikat tersebut karena habis jadwalnya. Makanya disebut wan nazi'ati gharqa, yaitu malaikat yang betul-betul mencabut nyawanya. Makanya selalu kita berikan contoh ikhwatul Islam, seperti kita memukulkan paku di sini, kemudian paku itu di bagian bawahnya dibengkokkan. Apakah mudah untuk kembali mencabutnya? Sulit sekali. Begitulah mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat yang mencabut nyawa itu ada dua sifatnya. Iya, semua mereka disebut dengan malaikat maut. Karena malaikat maut itu bukan satu, banyak. Tapi nama secara umum adalah malaikat maut. Tapi malaikat maut itu ada dua sifatnya. Sifat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Sifat yang kedua, wan nashitati nashta. Wan nazi'at, mereka yang mencabut dengan kuat. Untuk mereka-mereka yang bersalah, berdosa, mau tidak mau dia tetap dicabut nyawanya. Sedangkan yang kedua, mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Wan nashitat. Nashitat itu artinya yang ahli, yang lincah. Karena malaikat dikala dia mencabut nyawa lincah sekali. Artinya sehingga tidak merasakan kesakitan. Maknanya ikhwatul Islam, sakarat
Tidak semuanya sakit bagi hamba. Sakit bagi hamba yang berdosa dan bersalah, tapi mudah bagi mereka yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna daripada sakarat. Kemudian hamba tadi yang dicabut nyawanya, wanazi'ati gharqa, karena dia ingkar, tidak mau meninggal, tidak mau mati, namun tetap dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicabut nyawanya. Kemudian dikala dicabut di ikhwatul Islam, rohnya berpisah dari jasadnya, maka mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian tetap dimasukkan ke dalam kain kafan, dibawa oleh malaikat, ingin dibawa ke atas. Ketika dibawa ikhwatul Islam, semua penduduk langit mengatakan, bau busuk dari mana ini? Maka semuanya mengatakan, ini bau busuk Fulan bin Fulan. Artinya baru saja dia meninggal, dia langsung terkenal dengan dosa dan kemaksiatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penduduk langit mereka tidak mau menerimanya, langsung diturunkan ke bawah. Kemudian diturunkan ke bawah, maka itu adalah awal di mana dia mendapatkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ikhwatul Islam, dikala setiap berbicara tentang perkuburan, baru saja berpisah dari dunia, maka dia akan menangis begitu, menangis dengan tangisan yang dahsyat. Maka ada orang yang bertanya kepadanya, wahai Utsman, ketika diingatkan kepadamu tentang surga dan neraka, engkau menangis tidak seperti ini. Tapi dikala diingatkan tentang perkuburan alam barzah, kenapa engkau menangis seperti ini? Maka dia pun mengatakan, karena alam barzah, pertama kali kita berpisah dari dunia, itu adalah awal kalau seandainya Allah berikan kebaikan, langkah kebaikan. Namun kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala siksa, maka kita akan mendapatkan siksa yang lebih berat setelahnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu kalimat untuk meringankan agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah, dan ini juga kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada yang namanya sakarat. Sakarat itu artinya kita tidak tahu lagi apa yang terjadi kepada diri kita, diambil dari kata-kata sakran, sakarat, maka itu disebut dengan sakarat karena setiap ada orang yang meninggal, maka dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian setelah Nabi SAW mengucapkan kalimat ini ikhwatul Islam, thumma nasaba yadah, ketika Nabi mengucapkan di pangkuan ibunda kita Aisyah, la ilaha illallah innal mauti sakarat, maka Nabi mengangkat tangannya. Faja'ala yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan ketika Nabi mengangkat tangannya, padahal Nabi dalam keadaan lemah. Ketika Nabi berada di pangkuan ibunda kita Aisyah, kemarin kita menyebutkan betul-betul dalam keadaan lemah, berbicara pun Nabi tidak sanggup dan tidak bisa. Kemudian di akhir kehidupan Nabi, setelah Nabi mengatakan kalimat la ilaha illallah innal mauti sakarat, maka thumma nasaba yadah, Nabi mengangkat tangannya. Di dalam riwayat yang lain, telunjuknya mengkhususkan diangkat tangannya, tapi dikhususkan telunjuknya, mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas sana. Kemudian yaqul fir rafiqil a'la, Nabi mengatakan fir rafiqil a'la. 3 kali Nabi SAW mengulang fir rafiqil a'la, ya Allah kumpulkan aku bersamamu. Artinya panggillah diriku, aku ingin bertemu denganmu. Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini, hatta qubida wa malat yaduhu, kemudian saat itu juga Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang paling mudah. Kemudian setelah Nabi dipanggil oleh Allah, baru saja mengucapkan fir rafiqil a'la, maka Nabi SAW langsung menghembuskan nafas terakhir. Kemudian tangan Nabi yang tadi mengarah ke atas, malat yaduhu, langsung terjatuh. Artinya tidak ada lagi ruh di jasad Nabi SAW. Itulah cerita terakhir Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, dan Nabi betul-betul meninggalkan kita semuanya. Iya, walaupun Nabi meninggal ikhwatul Islam, tetapi kenangan, sejarah, keindahan, nostalgia Nabi SAW tidak akan pernah hilang dalam sejarah-sejarah dan dalam akal pikiran manusia, terutama umatnya. Oleh karenanya kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW yang harus selalu kita ingat, bagaimana kita senantiasa mempelajari sejarah, kenangan, perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah membaca dan mengetahui sejarahnya. Orang yang mengatakan aku cinta kepada Nabi, tidak semua cinta mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bayangkan aku cinta Nabi kemudian otomatis Allah dan Rasul mencintai kita, belum tentu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Rasulullah SAW, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi SAW.
Artinya ikhwatul Islam, kalau berbicara tentang cinta kepada Nabi, semua orang pasti cinta kepada Nabi. Tapi apakah cinta semua orang tersebut diterima oleh Nabi? Belum tentu. Mereka tidak akan diterima cintanya oleh Nabi SAW sampai ada buktinya. Dan di antara salah satu bukti cinta kepada Nabi adalah mereka yang senantiasa bergelut dengan sejarah Nabi dan cerita Nabi serta kisah-kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mereka yang mencintai Nabi, mereka akan membaca sejarah Nabi. Mereka yang mencintai Nabi, mereka akan berusaha mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Mereka yang mencintai Nabi, mereka akan berusaha untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi. Mereka yang mencintai Nabi, mereka akan mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka yang mencintai Nabi, dengan mereka mengetahui itu semua, maka mereka akan berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru itu namanya cinta kepada Nabi SAW. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kalau kalian ingin tahu kira-kira berapa kadar seseorang cinta kepada Nabi, maka mudah saja jawabannya. Di antara jawabannya, tanya kepada mereka tentang sejarah, sirah, perjuangan dan pengorbanan Nabi. Kalau mereka tahu, maka mereka cinta kepada Nabi. Kalau mereka tidak tahu, cinta mereka masih cinta yang dipertanyakan. Makanya para sahabat, salah satunya adalah Zainal Abidin, cucu Nabi SAW. Mereka menyebutkan, kami mengajarkan sejarah Nabi kepada anak-anak kami, terkhusus perjuangan dan pengorbanan Nabi, sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka semuanya. Artinya sebagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, tahfidz Quran, menghafal Al-Quran, kita ajarkan semuanya. Seperti itu jugalah mereka mengajarkan sejarah perjuangan pengorbanan Nabi kepada anak-anaknya. Artinya tidak terpisahkan. Itu baru namanya cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengatakan yang melakukan yang demikian, maka berani kita mengatakan aku cinta kepada Nabi. Tapi kalau kita tidak ada buku sejarah di rumah, kita belum pernah menamatkan buku sejarah yang tipis apalagi yang tebal, bagaimana kita akan mencintai Nabi SAW? Kita tidak kenal, kita tidak tahu, kita tidak mengetahui bagaimana Nabi itu sendiri. Karena cinta itu akan senantiasa tumbuh dengan mengetahui orang yang kita cintai, dan orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah SAW. Dan ketahuilah, apabila kita benar-benar cinta kepada Nabi, ingat akan hadis ini, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, semenjak Nabi mengatakan hadis ini, maka Anas berdiri dan bersaksi, saksikanlah wahai semuanya, aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, walaupun aku tidak akan pernah bisa melakukan ibadah sebagaimana yang mereka lakukan. Dan kita juga semuanya bersaksi bahwa kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, walaupun kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Namun harapan kita dengan kecintaan tersebut agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surga untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Semoga pembahasan ini kembali bisa kita lanjutkan di kemudian hari insyaallah taala, dan kami senantiasa memberikan motivasi dan nasihat kepada kita bersama, terkhusus dikala kita berada di Masjid Rasulullah SAW. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang tidak akan kita dapatkan di mana saja, bahkan di Mekah juga tidak ada, yaitu belajar agama di dalam Masjid Rasulullah SAW, yang nilainya sama dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semuanya terhitung orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, umrah yang makbulah, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dijaga keluarganya, dan mereka kembali bersatu bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu terpanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله